Sayur sederhana, efek mengejutkan. Apakah Anda pernah berpikir bahwa sebuah sayuran murah meriah yang sering hadir di meja makan bisa menyimpan kekuatan besar, atau justru ancaman tersembunyi bagi lansia? Yah, kita sedang bicara tentang labu siam. Sayur berwarna hijau muda, bentuknya sederhana, rasanya ringan, tapi efeknya luar biasa. Bayangkan, seorang nenek berusia 70 tahun, yang awalnya mudah lelah dan sering mengeluh sakit lutut, tiba-tiba punya energi seperti 40-an. Rahasianya, ia mengonsumsi labu siam setiap hari selama 30 hari. Tapi, tunggu dulu. Apakah labu siam benar-benar seampuh itu? Atau justru diam-diam menyimpan risiko yang bisa merugikan tubuh lansia? Jangan sampai niat sehat malah jadi petaka. Hari ini, kita akan mengupas tuntas apa yang benar-benar terjadi jika seseorang di usia 60 tahun ke atas mengonsumsi labu siam setiap hari. Efek positif? Ada. Tapi efek sampingnya pun tak bisa dianggap remeh. Duduklah dengan nyaman. Pegang teh hangat Anda. Karena dalam 30 menit ke depan, Anda akan menemukan fakta mengejutkan tentang labu siam yang tak pernah Anda sangka. Jangan sampai ketinggalan, karena informasi ini bisa jadi penyelamat untuk Anda, orang tua Anda, atau siapapun yang kini berada di usia emas. Sebelum kita masuk lebih dalam, tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya. Karena setiap minggunya, kami akan membawakan Anda informasi kesehatan yang bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang yang Anda cintai. Manfaat ajaib labu siam bagi lansia. Labu siam mungkin terlihat sederhana, tapi jangan tertipu oleh penampilannya. Di balik kulit hijaunya yang mulus, tersimpan segudang manfaat yang sangat cocok untuk lansia. Ya, sayuran ini bukan hanya murah, tapi juga kaya nutrisi yang dibutuhkan tubuh yang sudah menua. Pertama-tama, mari kita bicara soal tekanan darah. Seiring bertambahnya usia, tekanan darah tinggi jadi ancaman serius. Tapi labu siam punya senyawa bernama potasium, zat yang terbukti membantu menurunkan tekanan darah dengan cara menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Setiap gigitan labu siam seperti menenangkan pembuluh darah Anda secara alami. Kedua, bagi Anda yang mengalami masalah pencernaan lambat, labu siam adalah teman terbaik. Kandungan serat alaminya tinggi, membantu memperlancar buang air besar tanpa efek samping seperti pencahar. Bahkan, untuk para lansia yang sering mengeluh sembelit, sayuran ini seperti berkah yang datang setiap hari di meja makan. Ketiga, untuk yang sedang menjaga berat badan atau menderita diabetes ringan, labu siam punya keunggulan besar, rendah kalori dan rendah gula. Ini artinya, Anda bisa menikmatinya sebanyak yang Anda suka tanpa khawatir gula darah melonjak atau berat badan naik. Labu siam juga mengandung vitamin C, yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, terutama penting bagi lansia yang rentan terhadap flu, infeksi, atau peradangan sendi. Dan yang paling menarik, labu siam mengandung antioksidan alami yang membantu memperlambat proses penuaan sel. Artinya, bukan hanya membantu tubuh terasa lebih ringan, tapi juga mencegah berbagai penyakit kronis yang sering datang di usia senja. Namun, ingat, walaupun manfaatnya luar biasa, mengonsumsi labu siam setiap hari juga harus dengan cara yang benar. Jangan sampai niat sehat malah jadi bumerang. Tahukah Anda, dalam 100 gram labu siam, hanya terdapat sekitar 20 kalori, tapi ada cukup serat untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap aktif. Superfood yang sering diremehkan, bukan? Efek samping tak terduga konsumsi labu siam setiap hari. Kita sudah bahas manfaat luar biasa dari labu siam, terutama bagi lansia. Tapi seperti pepatah bilang, segala yang berlebihan itu tidak baik. Labu siam, meski tampak aman, juga bisa menimbulkan efek samping jika dikonsumsi setiap hari tanpa variasi atau pemahaman yang cukup. 1. Kekurangan lemak baik dan energi. Labu siam memang rendah kalori, tapi ini bisa jadi pedang bermata dua.
Lansia yang hanya mengandalkan labu siam sebagai sumber makan utama bisa kekurangan lemak baik dan energi. Tubuh lansia butuh asupan cukup untuk menjaga stamina dan kekuatan otot. Jika hanya makan labu siam yang ringan dan rendah lemak, tubuh bisa merasa cepat lelah dan lemas. 2. Risiko malabsorpsi nutrisi. Terlalu sering mengonsumsi labu siam tanpa kombinasi makanan lain bisa menyebabkan malabsorpsi, yaitu kondisi di mana tubuh sulit menyerap nutrisi penting seperti zat besi, kalsium, atau vitamin B12. Ini bisa berujung pada anemia, tulang rapuh, bahkan kesemutan di tangan dan kaki. Lansia butuh menu seimbang, bukan hanya makanan rendah kalori. 3. Reaksi alergi atau sensitivitas. Walau jarang, beberapa orang bisa mengalami reaksi alergi ringan terhadap labu siam. Gejalanya bisa berupa gatal-gatal di mulut, tenggorokan, atau bahkan ruam di kulit. Bagi lansia dengan sistem imun yang sensitif, ini bisa sangat mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan. 4. Perut kembung dan gas. Karena kaya serat, labu siam bisa menyebabkan perut kembung atau gas berlebih, terutama jika dikonsumsi mentah atau dalam jumlah besar. Bagi lansia yang punya masalah lambung atau asam, ini bisa menambah ketidaknyamanan. 5. Potensi gangguan elektrolit. Labu siam tinggi potasium. Jika dikonsumsi berlebihan, terutama bersamaan dengan suplemen atau obat tertentu seperti diuretik, ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang pada akhirnya memicu kelelahan ekstrim, mual, atau bahkan detak jantung tidak teratur. Jangan panik. Efek samping ini hanya muncul jika konsumsi labu siam tidak diimbangi dengan makanan lain atau jika tubuh memiliki kondisi tertentu. Intinya, variasi adalah kunci. Jadikan labu siam bagian dari pola makan seimbang, bukan satu-satunya sayur yang Anda andalkan setiap hari. Dampak labu siam pada ginjal dan jantung lansia. Kita sering mendengar, labu siam baik untuk kesehatan. Tapi apakah sayuran ini juga aman bagi lansia yang memiliki masalah ginjal atau jantung? Mari kita bahas lebih dalam. Efek pada jantung, si kecil penjaga irama. Labu siam mengandung kalium, potasium, dalam kadar yang cukup tinggi. Kalium membantu menjaga irama jantung tetap stabil dan menurunkan tekanan darah, karena dapat menetralkan efek negatif dari natrium, garam. Bagi lansia yang punya hipertensi ringan, ini tentu kabar baik. Namun, lansia yang sedang mengonsumsi obat penurun tekanan darah atau diuretik harus berhati-hati. Terlalu banyak kalium bisa menyebabkan hiperkalemia, yaitu kondisi di mana kadar kalium dalam darah terlalu tinggi, dan ini bisa memperlambat detak jantung, bahkan memicu aritmia. Dampaknya bisa fatal jika tidak diawasi dengan baik. Ginjal, sahabat atau musuh tersembunyi. Ginjal yang sehat memang mampu mengatur kelebihan kalium dengan baik. Tapi bagi lansia yang punya gangguan fungsi ginjal, mengonsumsi labu siam setiap hari bisa memperberat kerja ginjal. Saat tubuh tidak mampu menyaring kalium dengan baik, zat ini akan menumpuk dalam darah dan menyebabkan komplikasi serius seperti kelemahan otot, mual, bahkan gangguan irama jantung. Bayangkan seorang lansia yang rutin makan labu siam sebagai menu harian, tanpa tahu bahwa ginjalnya mulai melemah. Alih-alih sehat, ia justru membawa tubuhnya ke ambang krisis elektrolit. Tips aman: jangan konsumsi labu siam dalam jumlah besar tiap hari jika Anda punya riwayat ginjal atau jantung. Konsultasikan dengan dokter jika sedang minum obat darah tinggi, terutama jenis ACE inhibitor atau diuretik. Kombinasikan dengan makanan lain yang rendah kalium seperti wortel, kol, atau labu kuning. Kesimpulan, labu siam bisa jadi sekutu hebat bagi jantung dan tekanan darah, tapi hanya jika tubuh Anda siap menerimanya. Ingat, makanan sehat pun bisa berbahaya jika tidak cocok dengan kondisi tubuh. Apalagi bagi lansia yang sistem tubuhnya sudah lebih sensitif. Labu siam versus penuaan, fakta atau mitos? Siapa bilang hanya krim wajah dan serum mahal yang bisa melawan penuaan? Ternyata,
Jawabannya bisa saja berada di dapur Anda, tepatnya di dalam sepiring labu siam rebus. Tapi, benarkah labu siam bisa memperlambat penuaan? Atau ini hanya mitos yang terlanjur menyebar? Mari kita kupas faktanya. Kaya antioksidan alami, labu siam mengandung vitamin C, flavonoid, dan fenol alami. Semua ini adalah antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas, musuh utama penuaan dini. Radikal bebas bisa merusak sel-sel tubuh, mempercepat kerutan, serta menurunkan fungsi organ. Dengan mengonsumsi labu siam setiap hari, secara wajar, tubuh Anda seperti mendapat tameng alami dari proses degeneratif. Kulit jadi lebih elastis, pikiran lebih tajam, dan tubuh terasa lebih ringan. Menjaga fungsi otak. Selain kulit, organ lain yang sangat rentan terhadap penuaan adalah otak. Penurunan daya ingat, lambat berpikir, hingga demensia adalah momok bagi banyak lansia. Disinilah labu siam menunjukkan potensinya. Studi menunjukkan bahwa vitamin B6 dan folat yang terkandung dalam labu siam membantu memelihara sistem saraf dan mendukung produksi neurotransmitter penting. Ini artinya, konsumsi labu siam bisa ikut menjaga daya ingat dan fungsi kognitif di usia lanjut, menghambat peradangan kronis. Penuaan tidak hanya tentang kulit keriput, tapi juga peradangan tersembunyi yang bisa memicu berbagai penyakit, artritis, jantung, bahkan Alzheimer. Kandungan antiinflamasi alami dari labu siam membantu menekan peradangan sistemik ini. Tips maksimalkan anti-aging dari labu siam. Konsumsi dalam bentuk rebus, bukan gorengan. Kombinasikan dengan sumber lemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun agar vitamin larut lemak bisa terserap optimal. Variasikan dengan sayur anti-aging lain seperti bayam dan tomat. Kesimpulan. Jadi, apakah labu siam bisa memperlambat penuaan? Jawabannya, ya, jika dikonsumsi dengan cerdas dan tidak berlebihan. Ia bukan eliksir ajaib, tapi bisa jadi pelengkap kuat gaya hidup sehat untuk lansia. Labu siam dan gula darah, solusi aman bagi lansia penderita diabetes? Di usia lanjut, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga gula darah tetap stabil. Banyak lansia harus bergelut dengan diabetes tipe 2, insulin, atau pantangan makan yang terasa menyiksa. Tapi tahukah Anda? Labu siam bisa jadi senjata rahasia dalam menghadapi penyakit ini, asal digunakan dengan tepat. Indeks glikemik rendah, gula darah terkontrol. Labu siam memiliki indeks glikemik sangat rendah. Artinya, setelah mengonsumsinya, kadar gula darah tidak akan melonjak drastis. Ini sangat ideal bagi lansia yang sedang berjuang menjaga kestabilan glukosa harian. Dalam satu cangkir labu siam rebus, hanya terdapat sekitar 4 gram karbohidrat dan hampir tidak ada gula alami. Kombinasi ini menjadikannya alternatif sempurna pengganti nasi atau sumber karbo tinggi lainnya dalam menu makan siang atau malam. Meningkatkan sensitivitas insulin. Studi awal menunjukkan bahwa senyawa bioaktif dalam labu siam seperti apigenin dan quercetin dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh jadi lebih efisien menyerap gula darah dan risiko komplikasi diabetes bisa ditekan. Bukan hanya mengontrol angka di glucometer, tapi juga membantu menurunkan risiko kerusakan saraf, ginjal, dan mata yang sering muncul akibat diabetes kronis. Kombinasi cerdas. Meski labu siam sangat ramah untuk gula darah, bukan berarti Anda bisa makan dalam jumlah tak terbatas. Efek terbaik datang saat Anda mengombinasikannya dengan protein tanpa lemak, ayam rebus, ikan kukus, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, karbohidrat kompleks, ubi, quinoa. Dengan pola seperti ini, Anda bisa menikmati makanan enak tanpa rasa takut terhadap lonjakan glukosa. Catatan penting. Jika Anda sedang menggunakan obat diabetes seperti metformin atau insulin, penting untuk tetap berkonsultasi dengan dokter. Jangan hanya bergantung pada makanan, meskipun sehat. Kesimpulan, bagi lansia penderita diabetes, labu siam bukan hanya sekadar sayur,
tapi bisa menjadi sahabat harian yang membantu tubuh tetap seimbang, tanpa rasa lapar berlebihan atau pantangan menyiksa. Cara terbaik mengolah labu siam untuk lansia sehat, lezat, dan aman. Labu siam boleh punya segudang manfaat, tapi semua itu bisa sia-sia jika cara mengolahnya salah. Apalagi untuk lansia yang memiliki sistem pencernaan lebih sensitif atau yang sedang menjalani diet khusus. Kali ini, kita akan bahas bagaimana memasak labu siam agar nutrisinya tetap maksimal dan tidak menimbulkan efek samping. 1. Rebus atau kukus, bukan goreng. Cara paling aman dan sehat untuk mengolah labu siam adalah dengan merebus atau mengukusnya. Proses ini menjaga kandungan vitamin C dan serat tetap utuh, tanpa tambahan lemak jenuh dari minyak. Jangan digoreng, karena minyak panas bisa merusak zat gizi dan menambah kalori yang tak dibutuhkan lansia. Rebus selama 5-7 menit saja, sampai empuk tapi tidak lembek. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon agar rasanya lebih segar. 2. Tumis ringan dengan bumbu segar. Jika ingin rasa lebih kuat, tumis ringan dengan sedikit minyak zaitun bisa jadi pilihan. Tambahkan bawang putih, bawang merah, dan sedikit jahe untuk efek antiinflamasi tambahan. Hindari penggunaan penyedap instan atau garam berlebih, karena bisa memicu tekanan darah tinggi. 3. Jadikan salad hangat atau campuran sup. Labu siam sangat cocok dijadikan salad hangat dengan wortel dan kacang panjang, ditambah saus berbasis yogurt atau minyak zaitun. Bisa juga menjadi campuran sup bening ala rumahan, dengan tambahan tempe, tahu, atau ayam tanpa kulit. 4. Hindari campuran dengan bahan berisiko. Jangan mencampurkan labu siam dengan santan, daging olahan, sosis, kornet, atau garam berlebih jika ingin menjaga kesehatan jantung dan ginjal lansia. Walaupun rasanya lebih gurih, kombinasi ini justru bisa jadi bumerang. Tips praktis: kupas labu siam sambil dibilas agar getah tidak menempel di tangan. Gunakan pisau stainless agar tidak bereaksi dengan kandungan fenol dalam labu siam. Sajikan maksimal 1-2 kali sehari, diselingi dengan sayuran warna-warni lainnya seperti bayam, tomat, atau brokoli. Kesimpulan: mengolah labu siam itu mudah, tapi perlu perhatian. Dengan teknik yang tepat, lansia bisa mendapatkan seluruh manfaat tanpa khawatir efek samping. Sehat bukan soal rasa hambar, tapi soal cerdas memilih dan mengolah bahan makanan. Kesalahan umum saat mengonsumsi labu siam: waspadai hal-hal sepele yang berdampak besar. Labu siam sering dianggap sebagai makanan yang aman, apalagi bagi lansia. Tapi justru karena terlalu aman, banyak orang yang menyepelekannya dan tanpa sadar membuat kesalahan dalam mengonsumsinya. Kesalahan kecil ini bisa menumpuk, lalu berujung pada masalah kesehatan serius. Mari kita bahas 5 kesalahan umum yang sering dilakukan, supaya Anda atau orang tua Anda tidak jatuh ke lubang yang sama. 1. Mengonsumsi terlalu banyak dan terlalu sering. Karena labu siam rendah kalori dan ringan di perut, banyak orang mengonsumsinya 3 kali sehari tanpa selingan sayur lain. Padahal tubuh butuh variasi nutrisi dari warna dan jenis sayur yang berbeda. Konsumsi berlebihan juga bisa memicu kelebihan serat, yang membuat perut kembung dan menyulitkan penyerapan mineral penting. 2. Menggunakan garam dan penyedap rasa berlebih. Banyak yang ingin menyedapkan labu siam karena rasanya tawar. Tapi akhirnya mereka menambahkan garam, kaldu instan, atau bahkan saus tinggi natrium. Hal ini justru membalikan manfaat sehat labu siam dan bisa menaikkan tekanan darah pada lansia. 3. Tidak mengombinasikan dengan lemak sehat. Vitamin yang ada dalam labu siam seperti vitamin K dan vitamin E adalah vitamin yang larut dalam lemak. Tanpa minyak zaitun, alpukat, atau kacang-kacangan, vitamin ini tidak terserap maksimal oleh tubuh. Banyak orang hanya merebus labu siam tanpa minyak sama sekali dan kehilangan manfaat penting ini. 4. Tidak menyesuaikan dengan obat-obatan. Bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan seperti diuretik, ACE inhibitor,
atau obat jantung, labu siam yang tinggi potasium bisa menimbulkan reaksi negatif. Ini sering terjadi karena tidak ada konsultasi dengan dokter sebelumnya. Selalu pastikan bahwa pola makan tidak berbenturan dengan terapi medis. 5. Menyimpan labu siam terlalu lama. Labu siam yang disimpan terlalu lama di lemari es bisa kehilangan kandungan antioksidannya dan bahkan mulai berfermentasi. Sayur segar sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 2-3 hari setelah dibeli, dan jangan dibiarkan menguning atau lembek sebelum diolah. Kesimpulan, niat sehat saja tidak cukup. Anda juga butuh pengetahuan dan kehati-hatian. Kesalahan-kesalahan kecil ini mungkin tidak terasa sekarang, tapi bagi tubuh lansia yang sensitif, dampaknya bisa membesar seiring waktu. Ingat, makan sehat itu juga soal cerdas, bukan sekadar disiplin. Labu siam dalam sejarah dan pengobatan tradisional dari dapur ke balai pengobatan. Sebelum labu siam menjadi lauk sederhana di piring nasi hangat, tahukah Anda bahwa tanaman ini sudah sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya? Ya, sayuran ini bukan hanya penemuan modern, melainkan bagian dari warisan leluhur yang menyimpan banyak kebijaksanaan. Asal-usul labu siam. Labu siam, atau dikenal dengan nama chayote di negara-negara barat, berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Dari sanalah ia menyebar ke Asia, termasuk Indonesia, lewat jalur perdagangan dan kolonialisme. Di banyak budaya, labu siam bukan hanya makanan, tapi tanaman obat. Penggunaan dalam pengobatan tradisional. Di Meksiko dan Amerika Latin, labu siam digunakan sebagai diuretik alami, untuk membantu tubuh membuang kelebihan cairan, terutama pada penderita hipertensi ringan. Dalam pengobatan Tiongkok, labu siam dianggap membantu, menyejukkan, tubuh dan menyeimbangkan panas dalam. Cocok untuk penderita tekanan darah tinggi atau pencernaan lambat. Di Jawa dan Bali, rebusan daun labu siam dipercaya dapat menurunkan demam atau mengatasi pembengkakan, sedangkan buah mudanya digunakan untuk memperlancar ASI. Bahkan dalam pengobatan Ayurveda, labu siam dianggap sebagai makanan ringan yang mendukung keseimbangan tubuh, terutama bagi lansia yang membutuhkan makanan ringan dan mudah dicerna. Filosofi, sederhana tapi menguatkan. Menariknya, filosofi dalam pengobatan tradisional tentang labu siam sangat mirip dengan prinsip pola hidup lansia sehat, perlahan, bersih, dan menyejukkan. Tidak perlu keras atau ekstrim, cukup konsisten dan seimbang. Labu siam bukan hanya mengenyangkan, tapi dianggap memperbaiki aliran energi dalam tubuh, memperbaiki fungsi ginjal, dan mendukung detoksifikasi alami. Fakta budaya yang menarik. Di banyak desa di Indonesia, labu siam ditanam di pagar rumah sebagai simbol kesederhanaan, ketahanan, dan keteduhan. Bayangkan, tanaman yang merambat tenang di teras rumah, memberikan makanan dan pengobatan sekaligus. Kesimpulan, kadang, solusi terbaik bukan yang paling mahal atau paling modern, tapi justru yang sudah lama ada, dekat dengan kita, dan diwariskan turun-temurun. Labu siam adalah bukti bahwa makanan dan obat bisa berasal dari sumber yang sama, asal kita tahu cara memanfaatkannya. Kesimpulan besar, apakah aman mengonsumsi labu siam setiap hari di usia lanjut? Setelah perjalanan panjang selama 9 bagian, kini kita sampai pada pertanyaan inti, bolehkah lansia mengonsumsi labu siam setiap hari? Aman atau justru berbahaya? Jawabannya tidak sesederhana, ya atau tidak. Tapi tenang, kita akan simpulkan semua yang telah kita pelajari secara praktis dan mudah dipahami. Kapan labu siam aman untuk dikonsumsi setiap hari? Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, misalnya 1-2 porsi per hari. Jika dimasak dengan benar, direbus, dikukus, atau ditumis ringan tanpa bahan tambahan berbahaya seperti santan berlebihan atau garam tinggi. Jika dikombinasikan dengan makanan lain, protein, lemak sehat, dan sayur berwarna lain untuk menciptakan menu seimbang.
Jika tidak ada masalah kesehatan kronis seperti gangguan ginjal berat atau konsumsi obat yang memengaruhi kadar kalium dalam darah. Dalam kondisi di atas, labu siam justru bisa menjadi salah satu pilar pola makan sehat lansia. Ia membantu menurunkan tekanan darah, memperlancar pencernaan, menjaga gula darah, hingga memperlambat proses penuaan. Kapan harus waspada? Jika dikonsumsi tanpa variasi dan menjadi satu-satunya sayuran harian. Jika Anda memiliki riwayat gagal ginjal, aritmia, atau sedang konsumsi diuretik karena potensi kelebihan kalium. Jika labu siam dimasak berlebihan atau disimpan terlalu lama, yang bisa merusak kandungan antioksidannya. Ingat, bahkan makanan yang sehat pun bisa menjadi berbahaya jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Rekomendasi praktis untuk lansia. Konsumsi maksimal 2 kali sehari sebagai bagian dari menu seimbang. Masak dengan cara rebus, kukus, atau tumis ringan, hindari santan, minyak berlebih, atau penyedap. Kombinasikan dengan ikan kukus, tempe, alpukat, atau kacang-kacangan. Selalu konsultasikan dengan dokter jika Anda sedang dalam pengobatan tertentu. Nikmati labu siam sebagai bagian dari gaya hidup sehat menyeluruh, bukan solusi tunggal. Penutup, labu siam adalah contoh sempurna bahwa kesederhanaan bisa menyimpan kekuatan besar. Ia mungkin tak sepopuler brokoli, tak seviral kale. Tapi bagi para lansia, labu siam yang murah dan mudah ditemukan ini bisa jadi kunci hidup lebih panjang, lebih sehat, dan lebih tenang, jika Anda tahu cara memperlakukannya dengan benar. Jangan anggap remeh sayuran lokal. Mungkin, jawabannya memang sudah ada di halaman rumah Anda sejak dulu. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagikan video ini ke orang tua Anda, saudara, atau teman-teman yang sedang belajar hidup sehat di usia senja. Komentar di bawah jika Anda punya pengalaman mengonsumsi labu siam atau ingin tahu topik makanan sehat lainnya. Kami akan bacakan dan jadikan inspirasi untuk konten selanjutnya.